selamat pagi. Nah, berhubung video ini saya take itu waktu awal-awal bulan puasa, jadi saya pengen mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang melaksanakan. Mohon maaf kalau selama ini dalam video saya itu banyak perkataan atau perilaku yang tidak menyenangkan buat teman-teman semua. Semoga di bulan puasa ini kita senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran selama puasa ini sampai puasa nanti selesai. Gitu. Nah, di video kali ini saya mau share gitu salah satu tips, bukan tips sih, tapi list yang bisa teman-teman terapkan di M46 teman-teman semua gitu ya. Mungkin sesuai judul gitu ya. Sebagaimana kita tahu, khusus untuk M46 selain yang varian M3 itu kan belum ada pedal shiftnya. Nah, saya mau share tips gitu ya, gimana caranya biar teman-teman yang punya M46 gitu bisa kepasang pedal shift dan biayanya itu cukup murah atau bisa dikatakan sangat murah gitu. Karena kenapa aku bilang sangat murah? Karena sebagaimana kita tahu kalau misalnya teman-teman mau pasang yang plug and play gitu ya, kalau teman-teman lihat di marketplace, setir M46 yang M3 ataupun M-Tech yang ada pedal shiftnya itu harganya sekitar 7 juta ke atas, atau bahkan ada yang jual 10 juta sampai 15 juta rupiah. Oh ya, sebelum video lanjut, sorry banget, ini lagi hujan jadi mungkin agak berisik ya di videonya. Nah, di sini saya mau share alternatif buat teman-teman semua. Gimana sih biar teman-teman bisa kepasang pedal shift tapi harganya itu cukup terjangkau. Karena memang ada alternatif item gitu lah, ada alternatif item supaya bisa kepasang pedal shift gitu. Ini saya lagi perjalanan menuju ke tempat Doni. Ada beberapa bengkel itu yang bisa melakukan modifikasi pedal shift atau masang pedal shift di mobil M46. Tapi karena kebetulan saya udah kenal baik sama beliau, jadi ya saya pengen pasangin gitu. Karena dan secara harga juga paling terjangkau juga gitu. Thank you banget Om Doni. Nah, pedal shift itu bisa dipasang di semua setir ya. Jadi kebetulan saya udah pakai garis setir M-Tech, tapi misalpun teman-teman misalnya pengen gitu ya pakai setir standar dipasang pedal shift juga bisa gitu. Part yang diganti itu adalah pertama itu teman-teman harus beli pedal shiftnya dulu gitu. Nah, kebetulan untuk saat ini saya pasang pedal shift copotan punya Honda Jazz gitu ya. Saya beli pedal shiftnya di Tokopedia, itu harganya sekitar 400 ribuan. Nah, yang kedua, yang ini memang yang kedua itu yang agak susah sih nyarinya, agak susah tapi pasti dapat gitu. Itu adalah slip ringnya. Kenapa harus ganti slip ring? Sebenarnya bisa nggak perlu ganti slip ring, tapi saya harus mengorbankan tombol audio setirnya itu nggak berfungsi gitu. Nah, karena memang saya pengen semuanya berfungsi gitu ya, audio setirnya berfungsi tapi juga tetap kepasang pedal shift, mau nggak mau kita harus cari slip ring yang memang untuk ke connect semua elektronik tersebut gitu ya. Nah, nanti untuk cara pasangnya dan step-step pemasangannya nanti akan saya share di video ini. Jadi stay tune terus untuk videonya dan semoga bisa jadi tips tambahan buat teman-teman yang mau melakukan upgrade gitu ya, agar M46 itu jauh lebih kekinian gitu. Oh, yang satu lagi hampir kelewat. Jadi untuk pedal shiftnya yang copotan Honda Jazz itu harganya tadi 400 ribu, terus slip ringnya itu harganya sekitar 1 juta rupiah. Jadi untuk dua part ini harganya 1.400.000, sisanya tinggal nanti biasanya. Nah, untuk detail harganya berapa itu nanti akan saya share di akhir video ini. Di Jakarta sekarang lagi hujan deras, jadi hati-hati ya buat teman-teman yang lagi perjalanan kemanapun aja.
Nah teman-teman, ini udah jadi pedal shiftnya, setirnya udah kepasang, asik ya. Jadi pas kalau bisa misalnya mau manual mode gitu, jadi nggak perlu untuk dari shift knob ya. Nah untuk sekarang ini masih proses narik kabel gitu ya. Jadi dari slip ring yang tadi kita ganti, untuk supaya bisa connect ke elektronik yang di shift knob itu harus ditarik kabel. Nah ini kita lagi di solder gitu, terus nanti mau ditarik kabel, dan habis itu baru kita cek untuk fungsi pedal shiftnya. Nah oke teman-teman, jadi ini udah selesai kepasang semuanya dan semuanya juga udah running well gitu ya. Mari kita coba tes. Jadi ini kondisi di P, kita pindah dulu ke ke R ya, ke D maksudnya. Ini masih pakai yang biasa. Nah kita coba dengan yang pakai knopnya ya. Kita pakai knop manual, maju 2, turun. Ini saya nggak pakai pedal shift ya, manual, balik lagi 1 kalau kita turunin. Nah kita coba pakai pedal shiftnya, nambah. Oke, jadi semuanya berfungsi baik. Nah karena berhubung mobil ini keadaannya berhenti gitu ya, nah biasanya sensor itu transmisi langsung ngebaca kalau misalnya kita nurunin tuh langsung jadi ke 1. Contoh nih ya, misalnya kita dari masuk langsung ke gigi 4, terus kita pencet minus, itu langsung ke 1. Seperti itu teman-teman. Jadi oke, overall udah jadi semua untuk pemasangannya, tinggal kita tes untuk sambil jalan. Oke teman-teman, thank you banget udah ngikutin video ini sampai habis. Alhamdulillah pemasangan udah selesai pedal shiftnya dan semuanya running well, nggak ada masalah dan udah bisa kepasang. Tadi memang ada beberapa penyesuaian ya, karena ini sifatnya tambahan, jadi perlu harus dibobok gitu bagian belakang setirnya supaya dudukan pedal shiftnya itu bisa kepasang gitu. Terus yang kedua, perlu narik arus atau kabel juga dari slip ring. Jadi dari slip ring harus diarahkan ke harus ada satu kabel gitu yang ngarah ke shift knob gitu, ke bagian elektronik shift knob gitu. Nah supaya kenapa? Biar nanti dapat sinyal gitu. Jadi dia akan membaca sinyal kalau pedal shift ini ngasih perintah mau naik atau turunin gigi, seperti itu. As overall semuanya berjalan dengan baik. Ini juga udah semuanya berfungsi. Ini juga saya lagi pakai fungsi pedal shiftnya juga. Nah untuk secara biaya, secara total, mungkin saya mau share juga. Seperti yang tadi di awal video, untuk harga part pedal shiftnya sendiri itu sekitar 400.000. Beli di online, copotan punya Honda Jazz. Sebenarnya bisa pakai pedal shift apapun, tapi karena memang yang paling banyak di pasaran itu punya Honda Jazz, jadi ini saya pakai punya Honda Jazz. Selain itu, karena saya pengen memfungsikan audio steer switch-nya ini juga tetap berfungsi gitu ya, itu harus ganti slip ring. Nah slip ringnya itu harus pakai slip ringnya punya M3, karena memang secara standarnya M3 ini sudah ada audio steer sama pedal shift, seperti itu teman-teman. Jadi saya harus beli slip ringnya itu saya beli harganya Rp1.000.000, bukannya original tapi buatan Cina, tapi plug and play gitu, karena memang untuk khusus dibuat E46. Oke, jadi itu aja. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga dari sharing ini bisa jadi referensi buat teman-teman kalau misalnya mau ada yang upgrade mobilnya, khususnya di E46, atau ada yang mau upgrade mobilnya untuk jadi tambahan pedal shift. Sebenarnya untuk pemasangan pedal shift ini bisa diterapin di semua mobil, khususnya untuk yang memang ada varian yang terdapat pedal shiftnya. Tinggal persiapkan budget sama waktu untuk pemasangannya gitu. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga puasanya lancar juga sampai nanti akhir lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.